opo-opoan? Gak cuma cangkruan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco-konco Jawa Timur ketemu maneh bare aku Cak Tomo. Nang acara gak cuma cangkruan gara cerdas berkualitas. Hanya di tempat ini bisa angkat tangan 1, 2, 3 karena calon ini. Ayo, ya enggak. Ya, 1, oh, 2, ngono. 3. Oh, tak kira ngurui TK iki mang. Karena iki wis jangkep dah. Oh iya iya. Nek kono njaba awak dhewe ngene dhewe. Tapi nang kene 1 boleh, 2 aku boleh, 3 aku boleh. Karena kabeh ta. Kon iku milih sapa sih dah kan iki sing 4, mbok yo ono maneh ngono 4 ngono, ta 5. Sing teko saiki iki dah. Wong-wong sing nom-nom. Loh, apa aku yo gak enom? Aku yo enom. Iya, iki milenial Gen Z. Kon ngerti Gen Z? Enggak ro, iku jenenge tangga sampean ta piye? Arek iki cek angel rek. Kanca-kanca Jawa Timur. Awak dhewe malam iki ketekan wong-wong sing luar biasa. Nah iki bakalan ngomong arek-arek nom sing hebat di Jawa Timur. Adu gagasan tim kampanye muda capres-cawapres di Jawa Timur. Tepuk tangan dulu dong. Adu gagasan ya, lek adu apa ya? Alah, adu dompet. Sik tepuk tangan dulu untuk tim 1, tepuk tangan dulu. Oh. Oke. Mas tepuk tangan. Oh, sampai niku ya apa iku tim 2. Tim 1. Tim 2, tim 2. Oh, tim 2. Sampean merasa kok kono. Kok seneng kono. Tim 3. Oke. Ono sing separuh gitu wonge pendek. Luar biasa. Kan iki kok go ware cilik. Kau lho kampanye go ware cilik. Gak boleh lho. Iku tengah-tengah go ware cilik. Di bawah umur ya ini. Iya. Konco-konco Jawa Timur luar biasa. Saya merasa senang mengawali sebuah peristiwa kontestasi politik di tahun ini 2023 sudah ada anak-anak muda. Adu gagasan tim kampanye muda capres-cawapres di Jawa Timur. Saya datangkan dari Mas Abdul Rohim, juru bicara Timnas Amin Nasional. Siap. Assalamualaikum Cak Mas. Taufik, siap. Saya Cak Rohim biasanya. Cak Rohim. Abdul Rohim. Siap. Yang sebelahnya ganteng, ini cocok. Kon itu generasi Gen Z ya kalau nih ya. Gen Z. Masih milenial. Milenial. Sudah milenial. Saya baru kenal arek-arek Gen Z ini umurnya di atas 2000. Pengennya sih Gen Z, tapi kenyataannya milenial. Milenial tapi wajahnya Gen Z. Ya. Mas Dr. Haji Dwi Wijayanto MM. Ya. Juru bicara TKD Prabowo Gibran Kota Surabaya, tepuk tangan dulu dong. Mas Mirsa Akmal Putra, juru kampanye Ganjar Mahfud, Surabaya. Oke. Konco-konco Jawa Timur nek wis ke arek nom-nom aku nek sumpah kon njaluk ditanggap ndi saiki? Aku kabel lah cuan. Arek iki angel Mas. Ya wis repot wis punten nggih. Niki kula damel bothekan iki isine ngomong terus. Konco-konco Jawa Timur. Saya tidak meragukan, ya mudi di Jawa Timur yang akan diwakili oleh Mas Abdul Rohim, Mas Dwi Wijayanto, nanti Mas Mirsa. Nanti kita akan dengarkan sejauh mana harapan-harapan kaum muda dan mungkin masyarakat, kelompok milenial, Gen Z, dan sing nom-nom lah. Ini aku ini wis tuwek. Jadi kita akan dengarkan pendapat. Kalau kita pendapatan saja. Ojo pindah channel, tetap menang acara gak cuma cangkruan. Gara cerdas berkualitas, nyanyi dong. Titip rokokku, titip rasaku. Senang iki mung kowe sing ngerti. Kanthi kanca critaku sepanjang uripku. Konco-konco Jawa Timur ketumane karo wong paling ganteng sak Jawa Timur. Sok seja. Karena aku saiki mimpin 1, 2, 3. Oh iya. Tapi nek dhek balik nang kantor ya aku gak Ya, melok. Luar ya. Tepuk tangan dulu dong. Semua anak-anak muda yang Mas nyuwun sewu niki, Mas Abdul Rohim. Iki kok mesti sih ini miring-miring. Mas Abdul Rohim. Ben gampang Cak Rohim. Cak Rohim nom-noman saiki. Ini hampir sama nanti. Dari anak-anak muda, jurkam dan program sebenarnya mesti yang diusung nek arek
kaum muda, anak muda, Gen Z, ini mesti yang ditanyakan lapangan pekerjaan. Benar sekali. Lalu pendidikan gratis. sekali. Nah, ikuti lah ya, pendidikan gratis dan lapangan pekerjaan. Nah, pandangan dari tim Pak Anies Caimin seperti apa? Monggo. Jadi Amin ini punya jargon untuk Gen Z dan milenial. Itu jargonnya tidur nyenyak tanpa cemas. Tidur nyenyak tanpa cemas. Karena saat ini banyak anak-anak muda itu yang selalu gelisah, cemas. Kenapa gelisah? Pengangguran banyak. Anak-anak muda itu Cak Taufik ya. Cak Taufik. Dari survei yang dilakukan oleh tim Amin, ternyata di Indonesia termasuk di Surabaya, Surabaya, Sidoarjo, ini ternyata angka pengangguran cukup tinggi. Termasuk juga anak yang nggak bisa melanjutkan ke kuliah, ke perguruan tinggi. Ini juga tinggi sekali. Nah, inilah yang disebut kenapa banyak anak muda ini gelisah. Akhirnya karena gelisah, ya mereka tidak banyak kegiatan, pakai HP-an aja. Kenapa? Ya karena aktivitasnya nggak punya. Misalnya yang lulus SMA banyak yang nggak bisa terserap ke lingkungan kerja. Yang lulus SMA nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Termasuk bahkan yang sudah lulus perguruan tinggi pun masih banyak sekali yang nggak bisa terserap ke dunia kerja. Kenapa? Karena peluang di dunia kerja terbatas. Nah, kita berharap nanti jika Amin atau Anies Muhaimin memenangkan Pilpres ini, ada banyak program yang sudah kita siapkan, diantaranya dalam hal bidang pendidikan. Tentu karena kenapa kok nggak bisa melanjutkan, tentu biaya pendidikan yang tinggi. Nah, ini fakta yang terjadi saat ini, nggak bisa dibantah. Maka kita punya gagasan perubahan. Apa itu perubahan? Dari biaya pendidikan yang tinggi, kita berharap atau kita akan siapkan beasiswa. Termasuk program LPDP itu kita akan naikkan 2 kali lipat. Akses dari SMP ke SMA ini masih banyak di Surabaya saja, misalnya Madrasah Aliyah Negeri itu jumlahnya hanya berapa aja. Artinya apa? Anak-anak yang dari MTS misalnya, yang pengen melanjutkan ke Madrasah Aliyah Negeri ini nggak bisa. Kenapa? Fasilitasnya nggak ada. Sekolahnya nggak ada. Fasilitasnya nggak ada. Maka akses ke SMA atau SMK atau ke MAN ini akan dinaikkan 3 kali lipat. Gimana caranya? Tentu keberpihakan dalam hal anggaran. Bisa nggak bisa? Bisa. Ada nggak dananya? Ada. Ini soal political will dari pemerintah saja, mulai dari pusat sampai ke daerah. Dalam hal akses pendidikan, termasuk beasiswa yang diperbanyak. Karena mengentas kemiskinan itu salah satu cara yang paling efektif adalah dengan meningkatkan sumber daya manusianya. Caranya apa? Ya, akses pendidikannya. Banyak ternyata masyarakat dari kalangan kurang mampu itu ketika diberikan beasiswa, dia bisa melanjutkan perguruan tinggi dan bisa mengubah nasib keluarganya. Ini Cak Taufik. Termasuk dalam hal peluang kerja. Bisa nggak kita menambah peluang kerja? Sangat bisa. Investasi dipermudah. Ini persoalan besar dalam hal peluang kerja ini. Yang terjadi saat ini. Inilah gagasan perubahan yang diusung oleh Pak Anies dan Gus Muhaimin. Tepuk tangan dulu dong. Dari Mas Amin, Mas Anies Muhaimin punya kritik terhadap pemerintah bahwa 20% tidak cukup untuk anggaran pendidikan. Perlu ada pembesaran dan ada political will. Targetnya berapa persen peningkatannya? Tadi 3 kali lipat lagi dari... Bukan, ini 20% ini, 20% anggaran pendidikan ini kan tersebarnya nggak hanya di Kementerian Pendidikan. Ini tersebar di berbagai kementerian. Yang akhirnya, dan itu pun nggak banyak terserap, nggak semuanya terserap. Artinya apa? 20% alokasi anggaran, tapi fokus dalam hal peningkatan akses pendidikan ini lebih difokuskan lagi. Karena ini lebih banyak terserap di kementerian-kementerian lain, tidak hanya di Kemendikbud. Gitu. Saya ke ini dokter H-nya itu apa ya? Haji. Saya punya teman dokter H. Sutris itu, dokter hewan. Saya mohon maaf jadi tanya dulu Pak Dokter ya. Kebetulan saya ada penyakit ini. Nah, ngomong masalah pendidikan, itu tadi ada kritik mungkin dari Bapak Prabowo Gibran. Ini punya gambaran yang lain kah terhadap bagaimana situasi mapping pendidikan dan lapangan pekerjaan untuk generasi milenial dan Gen Z? Monggo Mas. Jadi kalau dari Prabowo Gibran sendiri, kita kan ingin Indonesia maju dan mengusung ke Indonesia Emas tahun 2045. Sehingga ada banyak sekali program-program yang memang dikonsentrasikan Pak
Pak Prabowo agar semua bisa tercapai di 2045. Jadi sebenarnya nggak hanya berfokus dari Gen Z dan milenial aja, dari mulai bayi lahir sampai juga dengan lansia pun semua juga dipikirkan sama Pak Prabowo. Nah, kita berfokus kepada generasi Gen Z dan milenial, di mana tapi sebelum menjadi generasi milenial sendiri, Pak Prabowo itu juga memastikan bahwa pendidikan itu harus diratakan seluruh Indonesia, karena Indonesia juga tidak hanya miliknya Pulau Jawa saja. Jadi memang salah satu program yang saya sangat suka sekali dari Pak Prabowo dan Gibran adalah memfokuskan dibentuknya sekolah per kabupaten, per kota di seluruh Indonesia. Jadi memang dan itu juga harus sekolah yang unggulan dan juga terintegrasi dari bawah sampai pun dengan atas. Kemudian tidak hanya sekolahnya saja yang difasilitasi dan yang dilakukan yang terbaik, sekolah yang sudah ada tetapi juga tidak memiliki fasilitas yang bagus itu juga diperbaiki oleh Pak Prabowo dan Gibran. Nah, kemudian nggak cuma pekerjaan, nggak cuma sekolahnya saja, tetapi SDM-nya pun juga yang masih kecil-kecil ini, terutama mulai dari TK, SD, SMP juga sampai dengan SMA, karena generasi Z juga masih ada yang masih SMA ya, betul. Jadi itu akan diberikan makan siang gratis dan susu juga gratis, karena kita juga memastikan mereka terpenuhi nutrisinya agar mereka juga memiliki kualitas berpikir yang prima sehingga mereka juga bisa mendapatkan pelajaran yang sangat mumpuni. Pun juga pengajarnya juga. Jadi memang pengajarnya termasuk dalam programnya Pak Prabowo dan Gibran untuk ditingkatkan pendapatannya, kesejahteraannya. Jadi berfokus kepada peningkatan gaji dari ASN, khususnya dosen, guru dan juga kesehatan. Pun juga untuk menjadi negara yang maju juga harus memiliki tingkat pendidikan yang bagus, pun juga harus di-backup dengan kesehatan yang baik juga, sehingga tim kesehatan ini juga menjadikan concern positif dari Pak Prabowo, sehingga termasuk juga dalam peningkatan pendapatan dari SDM dari tenaga kesehatan itu sendiri. Juga selain itu juga ada banyak warga-warga miskin yang juga pasti akan terbantu dengan pengoptimalan BPJS, kemudian dilanjutkan lagi Kartu Indonesia Sehat, pun juga terkait lapangan pekerjaan. Selain juga mengoptimalkan tingkat pendidikan dari teman-teman Gen Z dan milenial, buat teman-teman yang tidak semua orang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan pekerjaan baru. Pun juga pemerintah juga berfokus kepada pembukaan lapangan pekerjaan baru. Pun kita pasti juga membutuhkan bantuan dari para generasi milenial dan Z ini, yang mereka cukup pintar-pintar semua pastinya, sehingga akan mendapatkan bantuan kartu kredit usaha, khususnya. Tahan dulu nanti ya. Karena usaha itu aku wis arep nyicil gitu. Nah, saya masih belum menemukan sebuah format. Ini tadi udah menemukan format 20% karena memang tata kelolanya kurang bagus. Yang tadi saya masih belum tanya dari mana proses peningkatan sumber daya manusia yang berbasis pendidikan dan lapangan pekerjaan itu 20% tidak cukup. Nah, saya Mas Mirza Akmal, juru kampanye Ganjar Mahfud. Nah, gimana pandangan jenengan terhadap situasi pendidikan dan lapangan pekerjaan untuk generasi milenial dan Gen Z? Monggo. Siap. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan. Sampai Gen Z berarti? Gen Z. Umur piro kok niku? Tapi wajah kok tuwe. Monggo. Gak mau maklum ya. Wajah dosen. Kebetulan sepertinya kami bertiga ini urut, Cak. Iya. Aja ngono. Aku ya lho. Berarti nek balik tuwe banget. Enggak urut. Urut iku ujungnya nang kene. Tua sekali saya. Monggo Mas. Siap. Jadi begini, Cak Taufik, bagaimana kemudian bahwa Mas Ganjar dan Prof Mahfud itu memiliki fokus yang unik terhadap kemudian di segi pendidikan dan lapangan pekerjaan. Karena beliau berdua ini sudah kemudian melakukan hal-hal yang konkret sebelumnya di pengalaman beliau. Bagaimana kemudian Mas Ganjar Pranowo kemudian membuat yang namanya bisa menggratiskan sekolah kemudian boarding school di Jawa Tengah. Dan itu berhasil dan kemudian bisa membuka lapangan pekerjaan. Kalau kemudian Cak Taufik tadi bertanya bagaimana kalau di kami itu kan kami kemudian akan menggratiskan seluruh sekolah SMA di Indonesia. Nah, lalu kalau Cak Taufik bertanya lalu bagaimana kami kemudian langkah-langkahnya untuk soal dananya seperti apa? Iya, dari mana? Kok gratis kabeh? Duwe tekon ndi, Nah, iku pur iso sekolah malih pakai opo iku. Untuk itu kemudian
harus ada yang namanya elaborasi dan kolaborasi. Apa itu dengan kemudian pihak-pihak swasta. Bagaimana Gensi kok pinter-pinter. Kan bagaimana kemudian elaborasi dan kolaborasi dengan pihak-pihak swasta ataupun pihak-pihak universitas ini bisa dijalankan. Ya. Karena toh kita lihat sekarang perpindahan kuasa atas SMA dan SMK negeri yang sekarang berada di tangan pemerintah provinsi itu juga cukup caruk-maruk. Karena kemudian di Surabaya saja contohnya beberapa sekolah itu kemudian ada loh Cak yang kemudian masih bayar per bulannya. Padahal kemudian pemerintah provinsi infonya itu menyatakan bahwa sekolah itu tas gratis berkualitas. Nah ini yang kemudian ingin kami dorong untuk bisa menjadi langkah perwujudan bagi peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Nah kalau kemudian lapangan pekerjaan, Mas Ganjar dan Prof Mahfud beberapa waktu lalu kemudian menyampaikan tentang bagaimana ada fasilitas kesehatan yang menyeluruh, baik itu di satu desa. Kemudian ada satu nakes, dan kemudian ada fasilitas-fasilitas lainnya yang berada di satu desa. Dan ini kemudian kalau bisa dilakukan secara menyeluruh, maka bisa bayangkan ada berapa ribu desa di Indonesia. Dan ada berapa ribu tenaga kerja yang akan terserap. Bagaimana mungkin ada anggota-anggota di bidang kesehatan, ataupun kemudian di dokter-dokter muda, serta hal lainnya yang akan terserap di situ. Berarti Mas Dwi bisa jadi dokter di desa nanti ya? Terus. Nah ini yang kemudian jadi ingin kami tunjukkan. Nah kalau kemudian membahas Gen Z dan milenial, mungkin Cak Taufik tahu nggak batasnya itu? Nggak tahu, itu. Makanya saya mau belajar. Kalau dibilang di rentang pemilu saat ini, usia di 17 sampai 25 tahun itu Gen Z, Cak. Nah, 17 sampai 20 tahun? 25. 25 ya. Nah itu Gen Z, kalau saya sering nyebutnya zilenial. Waduh, ono mana? Milenial, ono zilenial. Nah kemudian di angka 26 tahun sampai ke atas itu di gen milenial. Nah teman-teman di Gen Z utamanya kalau ketika saya ajak diskusi pasti kemudian ingin bagaimana hal-hal yang selalu tampak adalah hal-hal yang sifatnya edukasi, gagasan, dan diskursus yang sangat baik untuk kemudian bangsa ini maju ke depan. Oke, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Satu babak membuat orang jadi speechless. Ngerti speechless? Enggak ngerti. Tercengang. Emakku ya bingung kena ini speechless. Ini panganan apa sih nyong ngono. Pokoknya jadi wali, Cak. Nah, saya nanti akan tanya ke Mas Abdul Rohim dan semuanya tentang reformasi hukum. Apa sebenarnya yang ditawarkan harusnya? Karena kita isu-isu kuno kayaknya tidak representatif untuk generasi zilenial. Zilenial. Gensi lah. Hari ini takut ngono, Mas. Konco-konco Jawa Timur ojo pindah channel, tetap nang acara Gak Cuma Cakran. Pembicara 3 hebat. Dewasa koneli tenana sayangku wis ora kurang-kurang jebol dadi pelampiasan. Dewasa pandangke pamer-pamerke jebule aku mung dadi kadute. Konco-konco Jawa Timur repot ngurusin mbokku situ iki. Lah apa wong aku gak tahu sampe nurusi. Iki mau mbok sikat-sikut tontok lah. Nek generasi Gen Z itu punya cara pandang beda. Terus menurut sampean gen sing giliran mak-mak iku cara pandangnya ruwet. Urusane beras tok. Ruwet. Nah, tadi saya membuka tadi ke Cak Rokim. Siap. Soal reformasi hukum ya, seperti apa yang ditawarkan Gen Z atau generasi zilenial itu. Nah, kita tahu saat ini kemarin ada peristiwa, peristiwa hukum yang ketua KPK-nya, ketuanya jadi tersangka kasus suap. Nah, monggo Mas. Amin menilai bahwa persoalan hukum saat ini adalah PR yang sangat besar. Oke. Tahu nggak Cak Taufik? Ya. Pak Muhaimin itu. Ya. Ketika tanggal 2 September mau deklarasi dengan Pak Anies di Surabaya, di Kota Pahlawan ini, tanggal 1 itu ada pemanggilan kasus yang itu kasusnya tahun jebot istilahnya gitu. Apa yang ini yang bisa dibaca adalah, ya ini namanya rekayasa hukum. Oke. 2 hari sebelum deklarasi? 1 hari. Oh 1 hari. 1 hari. Wah, mulai dicegat. Ono surat layangan di rumah beliau. Iya. Mungkin kita nggak bisa menyebutkan bahwa ini itu dicekal mau ditangkap apa gimana? Bukan. Artinya ada surat panggilan pemeriksaan. Semua orang akan punya pemaknaan. Apa ini apa hukum dijadikan apa kan gitu. Ini kasus yang dulu banget gitu. Iya. Pak Anies
kasus Formula E berkali-kali dipanggil juga. Mungkin ya bisa jadi itu benar, tapi artinya orang akan tahu, publik akan tahu, ini artinya ada permainan hukum, kan begitu. Ada ketua KPK jadi tersangka kasus korupsi. Ini artinya PR besar, bayangin. Lembaga anti rasuah yang kita banggakan selama ini, semua orang bayangin sekarang siapa yang akan percaya kepada MK? KPK. MK juga MK pun demikian. Lembaga rasuah. Sekarang satunya adalah Sentral Penegakan Korupsi. Jadi tersangka. Mahkamah Konstitusi. Ini benteng terakhir konstitusi. Ada persoalan pelanggaran etik berat kemarin. Gimana sekarang masyarakat akan bisa percaya terhadap kondisi penegakan hukum saat ini? Nah, tentu inilah perubahan yang kita harapkan, yang ditawarkan oleh pasangan Amin. Jangan lagi ada penggunaan aparat untuk kepentingan politik misalnya. Tentu penegakan hukum di bidang misalnya korupsi itu adalah penyakit dari negara kita ini. Bayangin anggaran pendidikan disunat misalnya, anggaran kesehatan pun begitu. Pembangunan ini nggak akan bisa jalan kalau korupsinya banyak terjadi. Dan ketua KPK yang harusnya menjadi penegak dari tidak adanya korupsi ini menjadi terlibat atau menjadi tersangka dalam kasus korupsi. Ini kan ironis. Ini fakta yang terjadi saat ini nggak bisa dibantah. Nah, ini yang kita harapkan. Salah satu program prioritas dari Amin adalah penegakan hukum yang tanpa pandang bulu dan tidak ada penggunaan aparat untuk kepentingan politik. Kita nggak menuduh aparat sekarang digunakan, tapi jangan sampai itu terjadi. Dan nanti kalau itu terjadi, masyarakat sekarang pintar untuk mengawasinya. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dulu, Ben, semangat. Aku ya rada hati-hati. Iya. Makanya. Enggak, karena memang ini Gen Z yang akan melanjutkan nanti nek aku mati yo iki sing mimpin Indonesia ngono lho. Mas Dwi Wijayanto, bagaimana? Ini kemarin Ketua KPK jadi tersangka kasus suap. Menurut pandangan Gen Z, bagaimana hukum di Indonesia? Monggo, Mas. Iya. Lagi-lagi saya sudah milenial. Milenial. Yang Gen Z sebelah sini. Tapi itu doa, alhamdulillah ya. Untuk awet muda. Tapi ini menurut pandangan teman-teman Gen Z sendiri gimana? Iya, nek milenial nih. Iya, milenial. Monggo. Teman-teman muda. Monggo. Kalau misalnya pendapat dari teman-teman milenial, memang kita sangat khawatir sekali ya dengan kondisi hukum di Indonesia saat ini ya. Karena banyak sekali memang aparat-aparat penegak hukum bisa dibeli dengan uang, baik di depan ataupun di belakang. Nah, itu memang salah satu, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, bahwa itu merupakan salah satu program dari Pak Prabowo, di mana peningkatan pendapatan dan kesejahteraan ASN. Salah satunya juga termasuk Polri dan Kejaksaan. Harapannya dengan seperti itu meminimalisir terjadinya hal seperti ini, walaupun tetap dikembalikan lagi ke pribadi masing-masing. Tetapi dari pihak pemerintahan, kita juga akan memfokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Kadang-kadang justru malah lebih banyak orang yang ingin menjadi entrepreneur ataupun content creator daripada ASN, karena ternyata gajinya jauh di bawah daripada kita-kita yang kalau di kota, di desa, kalau di desa aku pengen jadi tentara, aku pengen jadi tentara, guru, Nah, tetapi memang, tapi juga ada banyak banget kan guru-guru ataupun ASN yang memang pendapatannya juga sangat di bawah itu, terutama kayak misalnya kasus dokter juga. Jadi optimalisasinya adalah kita meningkatkan pendapatan dari ASN itu sendiri, dan pastinya kita juga mereformasi dengan terjadinya kasus-kasus seperti yang Sambu kemarin dan beberapa kasus besar lainnya. Kita pun juga akan berfokus kepada pengoptimalisasian pengawasan dari pihak KPK itu sendiri, karena memang kemarin ini malah ketuanya yang malah berkorupsi. Itu pun juga saya yakin sekali masing-masing dari paslon terkait nomor 1, 2, dan 3 sangat berfokus agar pada saat masa kepemimpinan mereka nantinya, siapapun yang terpilih pasti juga akan fokus agar KPK ini tetap bisa menjadi milik negara, bukan milik oknum tertentu di balik itu semua. Itu dari saya. Kalau tentang MK mungkin. Kalau tentang MK pastinya itu juga termasuk dalam peningkatan kesejahteraan dari ASN ya Pak ya. Jadi sehingga harusnya nantinya ketika disejahterakan, harapannya tidak terjadi kasus-kasus yang panas. Saya rasa jawabannya akan seaman ini dulu ya. Persoalan MK kemarin itu paslon 2 ini menganggap itu fine-fine saja atau gimana?
Nanti yang tanya saya jangan sampai Sayanya panas nih yang nomor satu nih. Iya. Nanti ada sesi nanti adanya. Ya ini yang sekarang saya masih ayo Mas Mirsa. Iki wis mulai. Iya. Iki gak anyep, aku panas aku. Ayo Mas Mirsa. Sumbune wis mulai diurup no. Iki aku wis mulai hati-hati. Arek nom-nom iki kadang-kadang gak mikir. Aku sing diantem iki lho. Los, Mas Mirsa, ada problem tentang korupsi di KPK. Tadi dibuka oleh Cak Rokim. Ada juga kasus di MK. Bagaimana menurut pandangan Gensi sendiri tentang hukum Baik. Indonesia? Terima kasih Cak Taufik. Akhirnya panjenengan memanggil saya dengan sebutan Gensi malam hari ini. Aku bingung. Gensi Iya, milenial ya. Teman-teman seumuran saya ini sangat kemudian lihai dan sangat menyukai apa yang kemudian terjadi di beberapa waktu belakang. Ya. Mulai dari beberapa waktu lalu ada kejadian di MK misalnya. Ya. Teman-teman sangat ternyata mengikuti loh. Ya. Bagaimana teman-teman kemudian mengikuti drama di MK itu selayaknya sinetron yang ada di TV. Oke. TV aja nggak serem, MK yang serem. Nah, justru itu bagi anak muda karena ini kemudian jadi contoh yang buruk karena penegakan hukum, lembaga penegak hukum ternyata bisa kemudian melakukan hal seperti itu. Dan akhirnya menimbulkan sebuah keputusan yang ternyata keputusan itu dilakukan secara tidak etis. Jadi kan bisa kemudian disimpulkan bahwa hal-hal yang kemudian terlahir dari situ sebetulnya tidak etis untuk kemudian dilanjutkan dan kemudian dilaksanakan sampai dengan sekarang. Hal-hal yang terlahir dari situ itu apa? Nah, monggo. Oke, KPK dulu. Soal KPK. Nah, lembaga anti rasuah yang seharusnya kita jaga bersama-sama dan perkuat bareng-bareng ini kalau di sisi Pak Mas Ganjar dan Prof Mahfud akan kemudian kami perketat lagi, akan kemudian perkuat lagi, terutama bagaimana kemudian pengawasan terhadap hal-hal ataupun yang kemudian peluang-peluang tertentu untuk kemudian di bidang anti korupsi. Karena Cak Taufik, anak-anak sekarang tuh, teman-teman sekarang tuh sangat kemudian memahami ini loh. Karena kemudian kalau misal di sekolah itu saya pernah kemudian punya teman yang sekarang menjadi seangkatan, dia dulu pernah cerita kalau di kantinnya itu kantin kejujuran. Jadi teman-teman bahkan semua pelajar di sana ambil, beli, ditaruh di tempat sesuai ya. Itu kan dulu ya, jujur itu hebat itu. Jujur ya? itu hebat. Iya. Boten korupsi, boten ngapusi. Ya, boten korupsi, boten ngapusi. Apakah betul ini Gensi itu peduli dengan politik? Kalau kemudian dibilang Gensi peduli dengan politik, sangat peduli ya. Tapi Gensi ini kepeduliannya diungkapkan dengan cara masing-masing. Bagaimana kemudian Gensi ini mengajak teman-teman untuk diskursus, kemudian ngajak untuk seperti kemarin aksi upload semangka bareng-bareng, itu kan juga sebuah perwujudan politik bersama bagi anak-anak muda. Bagaimana solidaritas ini kemudian dijaga betul. Dan ini ada di dalam diri anak-anak muda. Bahwa kemudian dari sekolah pun teman-teman ini juga berpolitik loh, Cak. Tidak hanya sibuk di chat. Tidak hanya. Walaupun sibuk pun pasti kemudian kalau terlewat ada hal-hal mengenai dengan politik pasti berhenti dan membaca. Cak Rokim, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mirsa. Tak kita buka. Anu Cak Rokim mau gelut loh. Iki kok tahu. Iki abot kok, Cak. Aku tadi sebenarnya ini mau mengkritisi yang dari dua pembicara yang misalnya dari tema pertama tadi misalnya akan menawarkan program bla 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 dalam misalnya pendidikan, kesehatan, yang mana saat ini persoalan dua ini persoalan yang sangat menumpuk. Misalnya dari Mas Dwi misalnya gitu. Loh, ini kan keberlanjutan nih. Artinya keberlanjutan dari Pak Jokowi. Loh, 2 periode ini sekarang ternyata persoalan pengangguran, persoalan anak yang nggak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi ini persoalan besar yang sampai sekarang nggak bisa diwujudkan gitu. Apakah yang seperti ini yang akan kita lanjutkan? Itu yang perubahan. Silakan. Nah dari misalnya dari Mirza gitu. Soal pengentasan kemiskinan, loh, Jawa Tengah itu salah satu daerah yang kemarin dipimpin oleh Pak Ganjar 2 periode juga. Ini angka kemiskinan juga tinggi. Nah, ini teori apa yang akan ditawarkan oleh misalnya Pak Ganjar Mahfud untuk bisa misalnya meningkatkan kesejahteraan, termasuk artinya dalam hal pendidikan juga. Karena kita punya prototipe antara Jakarta yang dipimpin oleh Pak Anies kemarin dan Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pak Ganjar, dan publik bisa melihat itu. Ada angka-angka yang bisa kita tunjukkan di situ kan itu. Silakan Mas Dwi dijawab dulu. Setelah ini nanti nanti setelah itu Mas Dwi yang tanya. Silakan nanti jawab dulu ya. Seperti arahan dari TKN nasional
Prabowo Gibran bahwa kita berpolitik santuy, positif dan damai. Jadi saya melihatnya itu kalau tadi terfokuskan dengan saat ini lapangan pekerjaan masih menjadi merupakan permasalahan yang cukup tinggi, tetapi kita juga kalau misalnya itu dilihat sebagai sisi negatif dari Pak Jokowi misalnya, padahal ada banyak sekali prestasi-prestasi Pak Jokowi yang juga perlu kita apresiasi, bahwa siapapun yang menjadi presiden pastinya juga tidak akan menjadi 100% meluluskan atau menghasilkan program kerja yang baik. Sehingga kalau saya melihat bahwa pun nanti ke depannya pun siapapun yang terpilih, saya yakin tetap masih akan ada pengangguran. Fokusnya kita adalah menurunkan angka pengangguran. Dan pada saat ini saya rasa ini adalah adu gagasan sepertinya. Bukan fokus kepada negativity ataupun hal-hal yang gagal lalu ataupun sekarang. Kritik itu bukan negatif loh ya. Oh iya, siap. Tetapi saya menjawab kritik tersebut bahwa instead of kita fokus kepada kritik tadi, bahwa itu pasti memang menjadi PR dari presiden siapapun. Tetapi fokusnya adalah jangan hanya melihat hal negatif seperti itu aja, Mas. Ada banyak hal positif lainnya yang juga lebih saya fokuskan untuk dibahas sebetulnya. Siap. Mas Mirsa, waktunya kita terus bekerja. Jawaban sih ini. Cak Rokim ini sudah ditulur, tapi juga dalam kontestasi menuju 14 Februari ini kan menjadi sebuah ayo Mas. Kontestasi sementara sahabat selamanya. Iya, ayo Mas. Terus Mas. Bagaimana kemudian terkait tadi kritik bahwa provinsinya Mas Ganjar di Jawa Tengah itu adalah provinsi termiskin di Pulau Jawa misalnya. Tapi kan kemudian yang dilihat adalah bagaimana Jawa Tengah itu bertumbuh. Cak Rokim. Kita lihat bagaimana pertumbuhan Jawa Tengah begitu baik, walaupun kemudian angka kemiskinan juga masih stagnan di angka seperti itu. Nah, tapi kemudian Mas Ganjar ini kan punya bagaimana fokus terhadap bagaimana di dunia pendidikan, bagaimana beliau menggait anak-anak muda di Creativity Hub-nya yang kemudian beliau buat, bagaimana Mas Ganjar ini memiliki boarding school yang kemudian membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Dan ini adalah bukti konkret bahwa Ganjar Pranowo adalah kemudian pimpinan yang patut kita pilih di tahun 2024 besok karena track record-nya jelas. 2 periode loh, bukan 1 periode. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Konco-konco Jawa Timur adem panas sikilku separuh kanan adem, sebelah kiri panas. Betine nang buri-buri arek-arek go gitar Pak mendung ya aku. Ojo nang dini aku tak nyanyi sih. Bajene angin milih pemimpin kudu hati-hati. Bajene perlu belajar terus teko gengsi generasi milenial. Generasi zilenial, arek-arek pancen maju, ayo bareng yo didukung, ojo nganti dipedoti, ayo bareng semangati, ojo bingung-bingung. Konco-konco Jawa Timur luar biasa, nek tim muda luar biasa. Karena dia punya harapan besar esok ketika kita sudah selesai, mereka yang melanjutkan tidak copy paste. Berarti tim muda luar biasa sama tim tua tidak biasa. Wono ae takon. Pasti padha ben imbang sampean takon Cak Rokim karo Mas Mirsa. Dek Mirsa. Oh, Dek Mirsa. Ayo Mas Dik, monggo. Sejujurnya kalau saya sendiri saya tidak ada pertanyaan ke para sahabat-sahabat saya karena fokus saya adalah memberikan atau menunjukkan ide positif dan gagasan dari Prabowo Gibran kepada masyarakat dengan harapan mereka juga tahu apa yang akan dilakukan Pak Prabowo dan Gibran. Terlepas juga saya yakin juga antara paslon sebelah saya kanan dan kiri pasti juga memiliki program kerja yang baik. Jadi kalau saya Dokter Dwi ini kayaknya ketularan Mas Gibran. Iya. Ya, Pak. Oh, berarti pengennya nggak begitu mau berdebat yang agak ramai. Iya. Karena buat saya yang penting fokus kepada gagasan, Mas. Saya yakin karena kalau misalnya mau dikritik A, B, C, D, F, G, pasti semua paslon punya celah. Daripada kita fokus memikirkan celahnya, lebih baik kita fokus kepada yang positifnya aja. Ada pandangan, tepuk tangan dulu dong. Kalau tidak, mungkin Mas Dwi punya pandangan. Seorang dokter tahu konstruksi badan itu mungkin nek semua terus-terusan iki iya kaku iki seniman patung anatomi plastis mulai teko skapula, klavikula, umbilikus iku otot iku paham dhisik sadurunge dokter. Nah, Mas Mirsa mungkin ada ingin ditanyakan karena tadi memang saya kasih kesempatan tidak bertanya sampean tetap adil karo Cak Rokim. Silakan bertanya kepada Mas Dwi karo Mas Cak Rokim. Nah, monggo.
Kalau saya pertanyaannya simple, Cak Taufik. Menurut kedua paslon, bagaimana sih pandangan beliau-beliau terhadap Gen Z? Karena seingat saya Gen Z itu baru disebut ya waktu deket ini, sebelum-sebelumnya kok nggak pernah ya. Dalam dekat itu pirang dino. Ya menjelang pemilu ini, apalagi waktu kampanye nih, yang dibahas kan Gen Z harus memilih, Gen Z harus di ini dan itu. Nah kenapa baru kemudian disentuh? Monggo Cak Rukim. Saya tidak terlalu roto nakal. Merasa di agensi langsung kenapa kok saya baru duluan. Enggak, aku yang nulungi sampai lo Cak Rukim. Iya, mentang-mentang awak dia tuwek. Saya rasa pendapat Mas Mirza ya, tidak selalu benar. Artinya gini, kita ini kalau misalnya pemilu besok itu pemilih muda itu lebih dari 50%. Artinya nggak tepat bila ini hanya dibicarakan belakangan mendekat pemilu gitu. Pak Anies misalnya. Pak Anies ini perhatiannya kepada Gen Z itu sejak jauh ketika beliau menjadi dulu sebelum menjadi Mendikbud. Beliau ini sudah punya gagasan Indonesia mengajar di daerah terluar terpencil. Dan itu anak-anak yang waktu jadi menteri itu. Belum sebelum jadi menteri, sebelum jadi Mendikbud. Ketika menjadi rektor Paramadina, beliau punya gagasan untuk memberdayakan anak-anak muda yang baru lulus kuliah, yang mungkin belum punya kerjaan. Dia direkrut anak-anak terbaik dari berbagai perguruan tinggi dan itu adalah Gen Z. Saat itu adalah Gen Z mereka. Ini kuliah masuk Gen Z ya? Iya dong, anak-anak lulus kuliah 10 tahun yang lalu kok. Bukan, artinya anak-anak yang seusia itu kan. Seusia itu bukan pada waktu itu. Artinya seusia itu adalah usia Gen Z. Nah, itu diberdayakan ke daerah-daerah terpencil terluar dan itu akhirnya gagasan yang luar biasa itu dimaksudkan untuk pemerataan pendidikan di tanah air. Gus Muhaimin sebagai calon wakil presiden pun demikian. Bahkan di PKB itu, saya kebetulan dari PKB, PKB itu pengurus-pengurus ranting, pengurus-pengurus PAC itu banyak anak-anak, ketua PAC itu banyak anak-anak yang usianya 30-an. Saya sendiri yang masuk kalangan milenial, beliau menugaskan saya untuk maju sebagai caleg DPR RI. Apa ini adalah? Ini yang dimaksud beliau memperhatikan regenerasi. Nah, saya nggak membicarakan soal istilah saja karena menurut saya itu nggak terlalu nggak terlalu signifikan untuk dibahas gitu. Tapi yang jelas bahwa perhatian misalnya pasangan Amin terhadap anak-anak muda itu menjadi fokus yang fokus garapan begitu Cak Taufik. Mas Dokter, monggo Mas Dokter. Kalau menurut saya memang sebetulnya mungkin secara naratif aja yang terlihat Gen Z sekarang memang digencarkan. Karena memang saat ini kita kan memang masuk ke era bonus demografi. Di mana ini sangat penting sekali karena kita hanya memiliki kurang lebih sekitar 13 tahun lagi untuk melewati fase bonus demografi ini. Sehingga banyak sekali permasalahan-permasalahan terkait pendidikan ataupun lapangan pekerjaan memang harus kita selesaikan. Karena kesempatan 13 tahun ke depan ini menentukan apakah kita akan menjadi negara maju atau tidak. Atau kita negara tua yang tidak jadi maju sebetulnya. Sehingga peranan dari teman-teman Gen Z dan milenial ini menjadi sangat penting. Jadi bukan akhir-akhir ini kenapa ya pada saat masa kampanye kok disebut bukan akhir ini. Tapi memang ini saatnya teman-teman Gen Z dan juga teman-teman milenial bergerak. Karena suara mereka lah yang akan menentukan nasib mereka sendiri. Sehingga tampak terkesan, ayo Gen Z dan generasi terutama Gen Z, ayo berikan dukungan suara kalian. Karena apa? Karena mereka baru masuk ke masa, jadi umur 22 tahun, umur 21 tahun sekarang, pada saat kampanye 5 tahun yang lalu mereka belum punya suara. Sehingga ada sekitar 4-5 tahunan ini teman-teman sebanyak inilah yang memiliki suara baru yang mungkin memang harus diedukasi lagi agar mereka mengeluarkan suara mereka untuk menentukan nasib mereka sendiri. Menentukan nasib mereka dan menentukan nasib bangsa. Betul. Selesai saya mau tanya Mas Mesa. Mas Mesa, pasangan panjenengan ngomong masalah ketahanan. Pasanganku? Iya, pasangan. Itu pasangan bojo pean. Jadi pasangan Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Ya, Ganjar Mahfud. Ganjar Mahfud. Kalau Amin, Anies Muhaimin. Kalau Pak Prabowo Gibran? Katanya apa? Pagi, Masih selalu pagi. Iya. Suka ngenjang Mas, ngomong ketahanan pangan, iki beras wangel lho. Biyen pingin 6.000 saiki ono sing 12, wis angel beras iku. Minyak saiki yo angel. Nah, ngomong masalah ketahanan pangan, iki apalagi
negara-negara luar sekarang perang ya, Israel dengan Palestina, Ukraina dengan Rusia, sebentar lagi perang dingin di antara Cina dengan. Nah, ketahanan pangan apa sebenarnya yang akan menjadi konsep untuk mempertahankan ekosistem pangan di Indonesia? Monggo Mas. Ya, terima kasih Cak Taufik. Mas Ganjar dan Prof Mahfud fokus bagaimana sih kalau kita bicara pangan, kita juga harus bicara tentang bagaimana sih ataupun siapa sih yang kemudian memproses pangan itu sendiri. Karena ini yang menjadi fokus kami, bahwa orang-orang yang ataupun senior-senior ataupun teman-teman yang mengurus pangan itu harus kemudian diperhatikan. Terutama bagaimana sekarang anak-anak muda tuh juga ada kecenderungan mulai mengurus pangan loh. Bagaimana teman-teman itu sudah mulai untuk bercocok tanam. Nah, ini yang kemudian Mas Ganjar dan Prof Mahfud ingin dorong tuh. Bagaimana petani-petani muda, pekebun-pekebun muda itu bisa muncul di masa yang akan datang. Dan kami kemudian yakin hal ini akan menjadi tonggak bagi ketahanan pangan di Indonesia. Tahan yo. Aku ikut ngomong ngono Cak Rokim iling biyen. Waktu lulus kuliah aku panganku iku dicecel karena ngarit mulai ket SD sampai SMA. Aku minggat teko desa pengin aku gak ngarit maneh. Iki malah dikongkon ngarit kono gelem arek ciri kaya kemarin. Wah, ojo pindah channel tambah ngeri misalnya. Pemane Gensi wah kokon dadi petani kabeh. Ya ojo pindah channel tetep nang acara Gak Cuma Cangkruan gare cerdas berkualitas yuk. Tuku. Gak cepet iki. Lo ngaku ngomong, ojo kan damai. Mas Dwi, silakan ketahanan pangan sedikit saja. Monggo. Sedikit aja ya. Jadi memang saat ini kondisinya kenapa banyak sekali orang yang tidak mau menjadi petani. Lagi-lagi seperti Bapak tadi tidak mau jadi petani kan. Mas jangan ya. Bapak. Siap. Saya juga jadi Gen Z ternyata ya. Siap. Karena memang tidak sejahtera. Itu juga salah satu juga menjadi fokusnya Pak Prabowo dan Mas Gibran agar mafia-mafia pangan ini juga bisa dihempaskan. Jadi fokusnya petani-petani ini kalau bisa hasil yang mereka dapatkan juga bisa untuk mereka sendiri lebih optimal lagi sehingga nasib para petani juga semakin sejahtera. Kemudian ada 14 juta hektar tanah tidak produktif di Indonesia. Itu juga harus dioptimalkan. Menurut programnya Pak Prabowo Gibran, nanti sampai dengan tahun 2029 kita akan mengoptimalkan adanya 4 juta hektar tanah pertanian baru yang bisa meningkatkan produktivitas 52% produktivitas makanan yang akan dihasilkan oleh petani Indonesia itu sendiri. Cak Rokim, mau Cak Rokim, tahanan pangan Cak? Ketahanan pangan Indonesia ini negara yang gemah limpah rojoniawi. Istilahnya tongkat dilempar aja jadi tanaman. Begitu. Lagu itu lagu. Iya, artinya ini gambaran betapa makmurnya Indonesia. Tapi pertanian kita ini ironis. Di negara sesubur ini pangan-pangan kita banyak sekali yang impor. Artinya apa? Artinya pertanian itu tidak diurus dengan baik. Gimana anak muda mau bertani kalau bertani nggak menguntungkan, bertani bangkrut. Apa artinya? Konkretnya Konkretnya, Anies Muhaimin punya program untuk peningkatan pangan ini adalah misalnya dengan kontrak farming. Kalau kemarin zamannya Pak Jokowi ada masalah pertanian diurus Kementerian Pertahanan dan gagal totalnya namanya food estate itu. Maka karena apa? Karena nggak tepat. Pengelolaannya nggak tepat dan itu uang triliunan diri sekali. Maka Amin punya gagasan kontrak farming. Apa kontrak farming itu? Biarkan petani-petani itu yang bertani. Kita yang menyuplai pupuk, benih. Nanti hasilnya kita beli. Kita artinya apa? Petani punya jaminan bahwa produknya ini produk yang mulai dibiayai pupuknya, dibiayai benihnya, hasilnya ketika panen dibeli oleh pemerintah. Ini terjamin. Jadi bukan mengalihkan lahan, misalnya membabat hutan jadi gondol dan yang ngerjakan bukan Kementerian Pertanian dan akhirnya gagal total. Ini kritik besar. Kenapa pertanian itu hal yang harus menjadi fokus untuk negara seperti Indonesia. Kalau Thailand aja bisa. Kenapa tidak? Gitu, Cak Rokim,
terakhir setengah menit harapannya untuk kampanye ke depan untuk pasangan Amin bagaimana? Tentu pasangan Amin menekankan agar sisa waktu pemilu ini, masa kampanye sampai nanti pelaksanaan, hal terpenting adalah pemilu itu disebut dengan pesta demokrasi. Jangan sampai pesta demokrasi ini dihantui, dikotori, dirusak dengan praktek-praktek curang. Dan yang paling bisa melakukan kecurangan adalah yang punya wewenang. Nah ini ayo kita berpemilu dengan ceria, damai dan jujur, adil. Jangan sampai suara rakyat terbungsai oleh praktek-praktek kecurangan di pemilu. Ini penting sekali, Cak Taufik. Terima kasih. Pak Dokter silakan harapannya closing untuk pasangan pagi. Untuk pasangan pagi harapan saya nanti udah malam ya? Tapi kalau buat Prabowo Gibran semangatnya selalu pagi hari gitu kan. Jadi kalau buat saya berharap nanti teman-teman juga bisa melakukan kampanye riang gembira dan hasil keputusan MK terakhir nih. Karena saya udah menunggu masalah pertanyaan MK sebetulnya. Jadi akhirnya saya menggoreng diri sendiri aja ya. Jadi saat ini kan kita mengetahui juga ada keputusan MK terbaru tanpa Pak Anwar bahwa tidak dalil yang sebelumnya terdapat intervensi pun juga tidak terbukti. Sehingga fokus saya di sini adalah justru malah pada saat Gibran ini bisa menjadi calon wakil presiden, itu malah membuka cakrawala baru buat teman-teman Gen Z dan milenial bahwa kita di usia saat ini pun kita juga bisa memimpin. Kita pun juga bisa memiliki kesempatan. Pada saat ini pun saya juga sedang mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di usia muda, itu pun juga saya juga bisa, tidak harus menunggu tua. Sehingga buat teman-teman di rumah, para kaum Gen Z dan milenial, silahkan keluarkan suara kalian, pilihlah presiden sesuai dengan hati nurani kalian. Silakan Mas Mirsa, 1 menit paling lama tak nyanyi, ayo Mas. Siap, terima kasih atas kesempatannya Cak Taufik. Kami kemudian dari pasangan calon Mas Ganjar dan Prof. Mahfud sangat kemudian berharap bahwa selama 70-an hari ke depan kita fokus untuk kemudian menyampaikan gagasan-gagasan, bukan hanya gimmick-gimmick saja, bukan joget-joget aja ya, bukan joget-joget aja, tapi kemudian gagasan-gagasan itu harus disampaikan dengan jelas, Cak Taufik. Disampaikan dalam bentuk apa? Forum-forum publik. Maka sering-seringlah hadir di forum publik, sering-seringlah kemudian berdiskusi atau kemudian bahkan berdebat dengan mahasiswa atau dengan pelajar misalnya. Pelajar masih belum loh. Forum itu masih belum terbentuk. Maka dari itu saya sangat berharap betul forum-forum seperti itu gagasanlah yang ditarungkan, bukan gimmick dan joget yang kemudian dilakukan. Kami siap menyambut gagasan. Terima kasih Cak Rokin. Muga-muga pasangan 1 Amin, Anies Muhaimin pagi, Prabowo Gibran, Gama Ganjar Mahfud, semoga semuanya sehat sampai selesai pesta demokrasi. Iki sing Amin Anies Muhaimin, sing pagi gak Amin. Gama ya. Muga-muga tansah pinaringan teguh rayu dan kita akan mengajak semuanya masyarakat dalam pesta demokrasi, dalam adu gagasan tim kampanye muda Capres Cawapres di Jawa Timur untuk merubah cara pandang masyarakat kita untuk terlibat dalam pesta demokrasi dengan jujur, adil dan damai. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Jarene Cak Rokim, Anies Muhaimin, jarene Mas Dwi, pagi Prabowo Gibran.